guys, welcome back again. Oke guys, kali ini aku akan membawakan tentang pembahasan yang seru, yaitu yang menyangkut salah satu negara yang bisa dikategorikan ataupun dibilang unik atau aneh. Entah apa itu sebutannya, tergantung kalian. Dan ya, negara mana yang bakal aku bahas kali ini tentu kalian juga udah tahu karena aku udah cantumkan di judul kan. Ya, tentu aja tentang 5 hal ataupun 5 kisah yang benar-benar terjadi di Korea Utara. Tapi sebelum lanjut, kayaknya buat kalian yang belum subscribe nih ya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dulu yang ada di bawah, serta tekan tombol loncengnya juga, biar kalau misalkan nanti aku up video terbaru, kalian gak bakalan ketinggalan notifikasi terbaru dari aku tentunya. Nah, di saat aku sedang mengumpulkan data ataupun mencari-cari info tentang si Korea Utara ini, aku tuh banyak sekali menemukan hal-hal yang seru dan unik tentang si Korea Utara ini. Tapi aku hanya mengambil 5 bagian saja gitu yang akan aku bahas kali ini gitu kan. Emang sih ya, dalam sebuah negara itu, jika salah satu negara itu menyimpan hal-hal yang unik ataupun yang sedikit misterius, itu mungkin wajar-wajar aja jika negara tersebut bukan Korea Utara. Tapi semua orang sudah tahu kan tentang Korea Utara ini, yang dimana si Korea Utara tuh memang terkenal negara yang tertutup. Ya walau sekarang emang sedikit terbuka gitu kan, tapi yang gak terbuka sepenuhnya. Dan juga si Korea Utara ini memang menyimpan banyak propaganda di dalamnya, serta juga negara yang mengagung-agungkan presidennya gitu kan. Dan untuk 5 hal ataupun 5 kisah yang benar-benar terjadi di Korea Utara ini akan aku buka dengan yang pertama, yaitu membangun kota palsu. Nah, jika membahas ataupun menyangkut tentang negara Korea, kalian juga pasti tahu tentang Korea Utara ataupun Korea Selatan kan. Nah, kebalikan dari si Korea Utara ini, Korea Selatan tuh emang lebih terbuka. Dan juga ya kalian juga bisa lihat gitu kan, hal-hal yang terjadi di Korea Selatan gitu loh, yang benar-benar emang kelihatan maju banget dan ya lebih unggul kebanding si negara Korea Utara ini gitu loh. Dan juga bukan rahasia lagi jika perseteruan antara Korea Utara dan Korea Selatan itu masih berlangsung sampai sekarang. Nah, karena adanya perseteruan tersebut, demi mengintimidasi Korea Selatan dan membangun propaganda, si Korea Utara ini pernah dikabarkan membangun kota palsu loh. Kota palsu yang pernah dibangun oleh Korea Utara ini bernama Kijongdong, yang berada di dekat zona demilitarisasi Korea. Kota palsu ini dibangun selayaknya kota-kota normal biasanya, yang dimana terdapat bangunan-bangunan ataupun rumah-rumah baru, perkantoran, rumah sakit, menara rodeo, ladang pertanian yang berlimpah, serta lain sebagainya. Hanya saja di balik fasilitasnya yang emang ya seperti kota normal umumnya gitu kan, tapi di dalamnya itu kosong, gak ada apa-apanya. Yang aku maksud kosong dan gak ada apa-apanya tuh adalah kota ini tidak berpenghuni, alias tidak ada penduduknya sama sekali. Dan aku juga pernah nonton salah satu video yang dimana ada salah satu turis yang berhasil masuk ke Korea Utara gitu kan, dan dia juga berhasil merekam kejadian-kejadian ataupun ya hal-hal unik dan seru yang terjadi di Korea Utara. Dan salah satunya dimana ia pernah berhasil merekam kota kosong ini. Yang kedua, Korea Utara pernah menyewa aktor untuk hadir di Piala Dunia. Siapa yang tidak tahu sih ya bahwa negara Korea Utara tidak mudah untuk berpergian ataupun meninggalkan negaranya sendiri, bukan? Tapi di sini sekitar ribuan pendukung tim Korea Utara pernah terlihat hadir di Piala Dunia saat melawan Brazil. Cuma saat diketahui ataupun diusut gitu kan, ribuan pendukung ini tuh adalah aktor dari Cina yang dibayar agar Korea Utara terlihat memiliki banyak dukungan. Hal ini diungkapkan oleh komentator ESPN ataupun ESPN, yang dalam ungkapannya ia menyatakan, "Kami diberitahu jika supporter Korea Utara bukan orang Korea Utara. Mereka dipilih dari Cina dan dikirim untuk menyamar," ungkapnya. Wow, itu benar-benar gila. Ketiga, Korea Utara pernah menculik sutradara dari Korea Selatan. Pada tahun 1976, seorang sutradara asal Korea Selatan yang bernama Shin Sang-ok pernah diculik saat berada di Hong Kong dan dibawa ke Korea Utara. Selama 5 tahun lamanya, Shin Sang-ok lantas dicuci otak dan diminta untuk membuat film Godzilla versi Korea Utara, yang dimana dinamakan ataupun diberi judul sebagai Bulgasari.
Tapi untungnya, Shin Chang-ok dapat melarikan diri pada tahun 1986 dan sejak saat itu ia bekerja di Hollywood. Dan perihal ini juga pernah dibahas secara rinci detailnya kayak gimana oleh salah satu YouTuber yang emang tertarik pada hal ini. Keempat, di Korea Utara sendiri, turis yang datang akan diawasi secara ketat. Siapapun yang pergi ke Korea Utara sebagai turis, kalian bersiap-siaplah untuk selalu diikuti oleh 2 ataupun beberapa pengawas yang memang ditunjuk pemerintah untuk selalu mengikuti kita setiap saat. Pengawas tersebut mempunyai tugas yang sangat penting, yaitu ia akan memberitahu siapa saja yang boleh diajak bicara, kita boleh pergi kemana saja, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sana, serta emang gilanya lagi nih ya, jumlah 2 orang pengawas ataupun lebih itu sendiri ditetapkan agar para pengawas itu dapat saling mengawasi pekerjaan satu sama lain. Aneh ya. Jadi kalau misalkan si pengawas yang satu ini berbuat gimana-gimana, nah pengawas yang satunya lagi ia bisa melaporkan kejadian ataupun hal tersebut gitu. Nah, yang kelima ataupun yang terakhir, turis yang berasal dari Amerika akan dibawa ke sebuah museum khusus. Untuk turis Amerika Serikat akan mendapatkan perlakuan khusus dari Korea Utara, yang dimana perlakuan khususnya tuh bukan kayak yang spesial enak di hati, tapi juga bukan berarti kayak yang jahat di gimana-gimanain juga bukan, cuman kayak apa ya, susah buat bilangnya sih. Karena setiap kali ada turis yang berasal dari Amerika Serikat, mereka tuh akan dibawa ke salah satu museum yang bernama Victoria's Fatherland Liberation War Museum, yang dimana di dalamnya itu menampilkan selebrasi rakyat Korea Utara atas pembunuhan militer Amerika Serikat. Di dalam museum ini, seorang tentara dari Korea Utara juga akan membagikan kisah propaganda tentang kejahatan yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat. Dan yang lebih parahnya ataupun yang emang lebih menyeramkannya gitu, museum ini juga dilengkapi oleh mural yang dimana menggambarkan jenazah orang Amerika yang dimakan oleh burung pemakan bangkai. It's creepy ya gitu. Maksudnya menunjukkan hal yang semengerikan itu kepada turis. Itu Nah, itulah 5 hal ataupun 5 kisah yang benar-benar terjadi di Korea Utara. Dan yang paling serem serta yang paling aneh gitu, itu tuh yang kelima gitu. Karena kalian bayangin aja, jikalau kalian menjadi turis dari Amerika Serikat berkunjung ke Korea Utara, diperlihatkan hal yang kayak gitu, itu nggak mengenakan sama sekali kan. Dan aduh gimana ya, di sini aku sulit banget buat berkata-katanya sih gitu. Cuman ya udahlah, mungkin segini dulu aja video dari aku kali ini, dan aku mau mengucapkan thanks for watching buat kalian yang udah tonton dari awal sampai akhir, and see you next time. Bye bye.